Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Radivan, NIM 218441043 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomasi, Politeknik Manufaktur, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Akuisisi Data dan Instrumentasi dengan dosen yaitu Ibu Fitria Suryatini. Baiklah, mari kita mulai. Oke, kita masuk pada proyek yang saya buat, yaitu akuisisi data pada plan sistem sortir material. Berikut ini biodata saya. Nah, dari PowerPoint ini ada dua hal yang penting, yaitu spesifikasi hardware dan juga prinsip kerja dan blok diagram. Untuk spesifikasi hardware, terdapat 5 yang digunakan, yaitu Arduino Uno, yaitu sebagai otak bagi sistem, berisi mikroprosesor, operating voltage kurang lebih 5 volt, dan terdapat juga input analog dan digital. Yang kedua yaitu infrared sensor. Digunakan untuk mendeteksi benda yang non-logam. Operating voltage di 5 volt. Supply current kurang lebih 20 mA dan range-nya kurang lebih ada di 20 cm. Nah, komponen yang ketiga yaitu magnetic rate sensor. Digunakan untuk mendeteksi benda logam. Operating voltage kisaran 5 volt dan untuk arusnya bisa lebih dari 15 mA. Next, ada relay dan optocoupler. Dan di sini yang digunakan yaitu relay 24 volt karena untuk mengontak aktuator yaitu solenoid. Dan digunakan optocoupler 817 untuk switch tegangan dari 5 volt ke 24 volt. Komponen berikutnya adalah resistor dan dioda, di mana resistor digunakan sebagai pengaman komponen dan dioda digunakan sebagai pencegah arus balik yang timbul. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja dan blok diagram. Yang dapat dilihat di sini, infrared sensor dan magnetic rate sensor akan mengeluarkan output yang dibaca oleh Arduino, kemudian akan dieksekusi oleh relay untuk mengaktifkan aktuator. Kemudian untuk transmisi data digunakan virtual serial port dan VISA untuk mentransmisikan data ke DAC software. Baik, mari kita langsung lanjut ke simulasi. Baik, sebelum kita mulai simulasinya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, yaitu rangkaian elektrik hardware. Seperti yang tadi telah disebutkan, terdapat beberapa hardware yang digunakan, yaitu Arduino, resistor, optocoupler, dioda, relay, magnetic rate sensor, dan infrared sensor. Kemudian untuk rangkaian lab view-nya yang dapat dilihat terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas sebagai pembacaan sensor dan bagian bawah sebagai akuisisi data ke Excel. Baik, selanjutnya kita lihat program Arduino-nya. Baik, inilah program Arduino-nya yang dapat dilihat. Sebenarnya programnya cukup sederhana. Ketika infrared sensor membaca dan magnetic rate tidak membaca, maka relay satu solenoid
bekerja. Apabila keduanya high dari kedua sensor tersebut, maka relay 1 solenoid low dan relay 2 solenoid high. Jadi dapat dilihat pada program bahwa ketika infrared sensor membaca benda, tetapi magnetic read sensor tidak membaca, maka benda itu non-logam, sehingga akan menjalankan relay untuk mengeksekusi aktuator, yaitu solenoid. Bisa jadi solenoid ini akan dihubungkan ke pneumatik untuk mendorong benda tersebut. Sedangkan untuk benda yang non-logam dapat terbaca apabila infrared sensor dan magnetic read sensor keduanya terbaca, sehingga akan mengaktifkan relay solenoid 2. Untuk transmisi datanya dapat dilihat digunakan COM-PIM, di mana telah pada COM1, dan untuk lab view-nya telah terset pada COM2, dan menghubungkannya menggunakan virtual serial port. Jadi dapat terlihat di sebelah sini bahwa saya menggunakan COM1 dan COM2. Baik, mari kita mulai simulasinya. Pertama-tama, jalankan kedua program. Setelah keduanya berjalan, seperti yang tadi saya bilang, apabila sensor infrared mengenai benda, maka controller akan mendeteksi bahwa benda tersebut adalah non-logam, sehingga grafik berwarna putih naik. Apabila benda yang melewati kedua sensor ini adalah logam, maka seperti dapat dilihat, controller mendeteksi bahwa ini adalah benda logam dan sensor merah naik. Apabila hanya sensor magnetic read yang aktif, maka sistem tidak akan membaca. Oh iya, dapat dilihat di sebelah sini bahwa relay aktif ke sebelah kiri, sedangkan relay off ke sebelah kanan. Ketika terdapat benda non-logam, maka relay 1 aktif dan akan mengaktifkan solenoid. Apabila benda logam yang lewat, maka relay 1 akan mati dan relay 2 akan menyala dan akan mengaktifkan solenoid 2. Oke, kita hentikan simulasinya. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika sensor bekerja, jika ada benda di depannya, kenapa grafik selalu naik turun, tidak selalu berada di atas, selalu kembali ke 0 seperti yang tidak terbaca? Hal itu dikarenakan oleh simulation is not running in real time due to excessive CPU load. Jadi
Mungkin karena beban CPU yang sangat berat untuk menjalankan kedua simulasi program ini secara real time menyebabkan terjadinya delay hingga terbaca oleh live view seperti demikian. Lalu berikutnya, kemanakah data Excel seperti yang tadi telah disebutkan pada bagian bawah rangkaian live view ini? Jawabannya ada di sini. Dapat dilihat ada waktu akuisisi dan jenis material. Untuk yang kosong, ini adalah ketika dua sensor tidak membaca atau ketika kembali lagi ke nol yang gara-gara tadi CPU load ya. Dapat dilihat di sini ketika dia terkena benda non logam, maka akan tertulis di sini non logam walaupun bolong-bolong kosong seperti ini. Dan apabila mengenai benda logam, maka dia akan membaca logam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.